warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Wah, semangat sekali ya pagi hari ini. Coba Ibu mau dengar semangatnya sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Oke, semuanya sudah semangat ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta semangat dalam mencari ilmu di sekolah. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada ketua murid yang telah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya jika semuanya hadir. Nah, anak-anak, Ibu akan bertanya sesuatu. Pernah tidak kalian makan agar-agar atau puding? Pernah Ibu. Pernah ya? Nah, kira-kira agar-agar atau puding itu terbuat dari apa coba? Terbuat dari alga bukan Ibu? Oke, ada yang menjawab dari alga. Yang lain? Dari rumput laut Bu. Dari rumput laut. Yang lain ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin terbuat dari ganggang Ibu. Oke, dari ganggang. Wah, beragam sekali ya jawabannya. Betul sekali bahwa agar-agar atau puding itu dapat dibuat dari ganggang, alga, atau rumput laut. Namun anak-anak, kalian tahu tidak bahwa ganggang, alga, dan rumput laut itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tidak kalau ganggang, alga, dan rumput laut itu termasuk dalam kingdom apa? Mungkin kingdom Plantae Ibu. Oke, ada yang menjawab kingdom Plantae. Kingdom Animalia bukan Ibu? Oke, ada yang menjawab juga kingdom Animalia. Nah, kedua jawaban tersebut ternyata belum tepat ya. Ternyata ganggang, alga, dan rumput laut termasuk dalam kingdom Protista. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak tentang apa itu kingdom Protista? Saya Ibu. Silahkan. Protista itu apa ya Bu? Jadi, protista adalah organisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan juga fungi atau jamur, sehingga dikelompokkan dalam suatu kingdom yang disebut dengan kingdom protista. Kalian penasaran kan? Ayo kita pelajari bersama-sama mengenai kingdom protista pada pertemuan kali ini. Nah, apa sih manfaat mempelajari kingdom protista ini? Ternyata banyak sekali manfaat dalam mempelajari kingdom protista ini. Di antaranya, kingdom protista dapat dimanfaatkan sebagai makanan yang sudah tadi kita sebutkan adalah agar-agar. Yang kedua dapat digunakan sebagai pupuk, yang ketiga pakan ternak, yang keempat adalah sebagai kosmetik. Nah, untuk mengetahui apa saja yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Dari gambar-gambar di sini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Ibu. Silahkan. Apakah semua gambar yang telah ditayangkan tadi termasuk protista? Baik. Oke, pertanyaan pertama adalah apakah gambar tersebut termasuk protista? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu. Silahkan. Saya lihat gambar tadi berbeda-beda ya Bu. Nah, apakah protista terdapat beberapa jenis Bu? Oke, pertanyaan kedua, apakah protista memiliki beberapa jenis? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya Ibu. Silahkan. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, jika protista terdapat beberapa jenis, apakah protista tersebut memiliki ciri-ciri khusus Ibu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya tidak? Satu orang lagi saja. Saya Ibu. Silahkan. Ibu, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, jika protista itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan, namun apakah protista juga memiliki dampak buruk bagi kehidupan, Bu? Baik, terima kasih ya. Dapat Ibu simpulkan dari 4 pertanyaan yang telah kalian ajukan, ternyata kalian ingin mengetahui tentang apa itu protista, apa itu ciri-ciri protista, kemudian apa peran
akan menguntungkan dan merugikan dari protista dan jenis-jenis dari protista. Nah, untuk mengetahui hal-hal tersebut, Ibu sudah menyediakan LKPD online berupa live worksheet yang akan Ibu berikan linknya di Google Classroom. Silahkan anak-anak untuk mengerjakannya secara berkelompok sesuai kelompok yang telah kemarin Ibu bagikan. Baik, Ibu. Silahkan dipahami terlebih dahulu cara pengerjaan LKPD tersebut dan bekerja sama dengan tim. Dan silahkan mencari kajian literatur maupun kajian secara online melalui media internet. Dan waktu pengerjaan adalah 30 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Siap, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan memonitoring pengerjaan LKPD online kalian. Dari kelompok 1 sudah dapat mengerjakan dengan baik, dan kelompok-kelompok berikutnya juga sudah mengerjakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak terkait pengerjaan atau kendala yang dialami dalam pengerjaan LKPD? Tidak ada, Bu. Sejauh ini sudah aman. Baik ya, terima kasih kalau sudah mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak, waktu pengerjaan LKPD telah selesai. Bagi kelompok yang berani tampil untuk memaparkan hasil pengerjaan bersama teman sekelompoknya, Ibu persilahkan ya. Ada yang berani? Saya, Ibu, kelompok 3. Oke, kelompok 3, silakan ke depan dan mempresentasikan hasil pengerjaannya. Dan teman-teman yang lain, jangan lupa untuk memperhatikan, mencatat, dan bertanya ataupun memberi saran atau menyanggah apabila terdapat perbedaan dengan kelompok yang kalian telah kerjakan dan diskusikan bersama-sama. Wah, terima kasih kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali ya, kelompok 3 sudah berani maju ke depan untuk mempresentasikan. Dan Ibu perhatikan, sesi diskusi yang telah kalian lakukan pun cukup aktif dan cukup baik. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi protista ini. Silahkan didengarkan dengan baik dan dicatat materi-materi yang Ibu sampaikan dan sinkronisasi dengan lembar kerja yang telah kalian kerjakan. Jadi, protista adalah organisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan, dan bukan juga fungi atau jamur, sehingga dikelompokkan dalam suatu kingdom yang disebut dengan kingdom protista. Protista adalah kelompok organisme yang dapat bereproduksi secara seksual dengan konjugasi dan aseksual dengan pembelahan biner. Berdasarkan sifat-sifatnya, protista dibagikan menjadi 3 kelompok: protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan ataupun alga, dan protista mirip jamur. Ciri umum dari protista sendiri yaitu memiliki tipe sel eukariota, kemudian umumnya uniseluler, yang ketiga hidup bebas atau bersimbiosis, yang keempat habitat umumnya di tempat yang lembab, yang kelima bersifat anaerob dan aerob, dan yang terakhir bersifat heterotrof dan autotrof. Dan klasifikasi protista dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah protista mirip hewan atau protozoa. Contohnya adalah filum Rhizopoda, filum Ciliata, filum Flagellata, dan filum Sporozoa. Yang kedua adalah protista mirip jamur. Contohnya adalah Myxomycota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Dan yang terakhir, protista mirip alga atau tumbuhan. Contohnya filum Chlorophyta, filum Eglenophyta, dan Paleophyta, serta banyak lagi filum yang ada di protista. Kemudian, peranan protista dibedakan menjadi 2, yaitu peranan menguntungkan dan peranan merugikan. Peranan menguntungkan yang pertama dapat berperan sebagai pembusukan makanan pada manusia. Yang kedua, sebagai penunjuk adanya minyak bumi. Yang ketiga, sebagai pembentukan tanah. Yang keempat, sebagai organisme indikator adanya pencemaran air oleh zat organik dan berperan sebagai produsen di ekosistem perairan. Dan peranan merugikannya adalah menyebabkan kerusakan pada jaringan usus atau diare, kemudian menyebabkan disentri, dan dapat menyebabkan atau memperparah radang gusi, dan yang terakhir menyebabkan penyakit surah pada ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau.
Dan tadi merupakan penjelasan yang telah Ibu sampaikan mengenai materi protista. Silahkan peserta didik dapat menyesuaikan penjelasan yang telah Ibu sampaikan dengan LKPD yang telah kalian kerjakan. Berdasarkan hasil diskusi dan pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan, ada yang ingin menyimpulkan tidak tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Silahkan. Perkenalkan, saya Isnandita. Saya akan memaparkan kesimpulan mengenai materi pembelajaran protista pada pertemuan hari ini. Yang dapat saya simpulkan yaitu, protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariotik, serta bersel tunggal. Protista ini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tumbuhnya dari hawa kering. Lalu banyak sekali manfaat dari protista, diantaranya sebagai bahan baku pembuatan makanan, pembuatan kosmetik, pupuk, dan juga pakan hewan. Dan ada juga protista yang berdampak buruk bagi kehidupan, yaitu protista yang bersifat parasit yang dapat menyebabkan banyak penyakit bagi kehidupan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Wah, lengkap sekali ya kesimpulan yang telah diberikan Isnandita. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, terlihat ya bahwa anak-anak sudah dapat menguasai materi pada pertemuan kali ini. Untuk mempertajam materi yang telah kita pahami, ada sedikit kuis yang telah Ibu siapkan melalui Quizizz dan linknya sudah terdapat dan tertera di Google Classroom. Silahkan, waktu pengerjaannya adalah 10 menit. Baik Ibu. Wah, alhamdulillah ya, pintar-pintar sekali murid-murid Ibu. Nilai tertinggi hari ini didapat oleh Isnandita. Berarti anak-anak sudah paham ya terkait materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan atau alga. Dan Ibu menugaskan kepada kalian untuk mencari materi mengenai protista mirip tumbuhan ini, agar saat pertemuan berikutnya kalian sudah siap dengan gambaran mengenai materi apa yang akan dipelajari. Silakan untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Baik Ibu. Setelah rangkaian pembelajaran hari ini, ada yang ingin menyimpulkan tidak terkait lesson learned yang kalian dapatkan pada hari ini? Saya Ibu. Silahkan, cukup satu orang saja ya. Silahkan, Dina. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menarik. Dan betul seperti yang Ibu bilang bahwa mempelajari protista sangat penting, karena dengan mempelajari materi ini saya jadi mengetahui banyak sekali manfaat dari protista ini. Seperti yang sudah Ibu paparkan, protista bisa dijadikan bahan baku makanan, bahan pembuat kosmetik, dan lain-lain. Namun selain manfaat protista juga terdapat dampak buruk bagi kehidupan, yaitu protista yang menyebabkan parasit yang dapat menyebabkan banyak sekali penyakit bagi kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu. Nah, bagus sekali ya Dina terkait kesimpulan yang telah didapat pada lesson learn hari ini. Nah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Ibu mengucapkan terima kasih sekali kepada kalian yang sudah berpartisipasi aktif dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap apa yang kita dapat dan apa yang kita pelajari. Dan seperti biasa, sebelum mengakhiri kegiatan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Ibu sampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.